Dan mereka pun berkata kepada dirinya, "Guru, jika engkau memang benar siapa seperti yang engkau katakan, tunjukkanlah tanda kepada kami." Pekan lalu, seorang netizen, Kardus, menggugat kredibilitas Coach Justin. Kok masih banyak ya media yang panggil beliau, kompetensi dan pengetahuannya di dunia sepak bola? Nggak ada. Bahkan di YouTube channelnya aja, hanya berdasarkan suka atau tidak suka terhadap klub. Bukan analisis. Nggak pantas untuk dipanggil. Memang betul kata Orwell, bahwa mengatakan kebenaran dalam masa-masa penuh muslihat adalah sebuah aksi revolusioner. Dengan semangat proxy war, kami pun mengundang netizen tersebut, Tuan Muda Edo, untuk datang ke Jakarta dan menjamin perjalanannya. The enemy of my enemy is my friend. Nantikan saya akan ke Jakarta untuk melawan Coach Justin. Jadi stay tune dan subscribe aja Registaku. Tuan Muda Edo, sini. Kneel down. Biarlah keberanian yang telah membawa engkau sampai ke sini akan bersama dengan engkau selamanya. Raiser Edo, mari kita melawan Coach Justin dan kesesatannya. Halo, selamat berjumpa kembali di Pangeran Justin and Edo Show. Nih enggak. Yang namanya netizen emang harus kayak gini nih, kan? Got balls, cojones. Tahu nggak lo? Orang yang cuma ngebacot doang, tapi beneran datang ke studionya Regista dari Semarang. Dari Semarang, bukan cuma Jakarta, dari Semarang. Kita datangkan, kita hadirkan datang. Untuk apa? Untuk melawan kesesatan. Kesesatan. Betul. Yes. Nah, daripada langsung kita berlama-lama, langsung aja gue pengen nanya sama lo nih ya. Edo ya? Namanya Edo kan? Iya. Tuan Muda Edo MBE ya? Iya. Iya. Lo bangsawan berarti kan? Iya. Tapi udah good night tadi kan? Udah good night tadi. Iya. Sir Edo berarti. Oke, Sir Edo. Udah resmi. Yo, Knight of the Realm soalnya sekarang kan. Nah, jadi kenapa menurut lo Coach Justin ini nggak punya kompetensi sama pengetahuan di dunia sepak bola? Karena ini, dulu gue tuh subscriber beliau. Dulu? Iya, Oke. subscriber beliau. Dulu itu kapan? Dulu itu sejak pertama kali, sebenarnya cuma sebentar sih, cuma ya 2 tahun lah. Karena, apa namanya? Enggak, subscriber di YouTube. Iya, di YouTube. Gue YouTube baru 3 tahun loh. Hampir 3 tahun, bahkan 3 tahun belum. Iya, makanya kan masih baru kan. Iya. Nah, jadi pas di YouTube channel itu saya benar-benar ngelihat di sana tuh memang ada analisis, terus di beberapa pembahasan tuh match-nya sesuai dengan apa yang setelah match itu dengan apa yang diberikan Coach Justin, hasil analisisnya tuh emang bener. Cuma Itu dulu. Iya. Oke. Walaupun Coach Justin bilang itu bukan dulu. Itu bukan dulu. Iya. Oke. Beberapa tahun setelahnya saya melihat kok sepertinya tidak seperti yang dulu gitu kan. Lebih ke arah subjektivitas. Bentar, sorry gue potong. Gue bikin video itu hampir 3 tahun. Dulu itu awal. Lu bilang lu subscribe 2 tahun. Artinya setelah itu lu nggak nonton lagi? Iya, nggak nonton lagi. Ya oke. Dan lu menjudge gue sekarang tanpa lu menonton? Iya dong? Nonton tapi tidak subscribe. Lawan, jangan bikin nonton lu tidak subscribe? Iya, nonton tapi tidak subscribe. Tapi jadi lu nonton terus? Iya. Oke, lanjut. Kenapa nonton terus? Karena ingin melihat nih, apakah ini cuma sebentar aja subjektivitasnya atau itu terus menerus. Cuman fase berarti. Iya, cuma fase aja iya. gitu kan. Apalagi galau kan fase lagi masa galau. pubertas. Lagi imo ya, lagi imo aja. gitu Iya. kan. Oke. Nah, Ternyata sampai sekarang juga masih. Nah, ketika saya melihatnya itu kok jadi misalnya condong ke arah beberapa klub saja gitu. Contohnya apa coba? Contohnya Ya, menurut lo contoh yang real. Justin ini apa coba? Subjektivitasnya Coach Misalnya. Justin itu misalnya ya
wah kalau misalnya udah bahas MU, tidak tanggung-tanggung itu. Oh, iya? Dibabat abis. Oh iya. Padahal bukan fans MU ya, cuma. Iya. Karena saya fans Citizen. Tapi lo objektif. Iya, objektif. Objektif. Iyalah. Objektif. Udah benar ini. Karena kita duo Manchester. Oke. Jadi memang kalau yang namanya rivalitas itu pasti dikalahkan oleh akal sehat. Jadi orang-orang akal sehat tuh walaupun berbeda warna, kita jalan beriringan gitu soal. Nggak kayak gini kan. Lanjut. Gue kasih lu waktu untuk bicara. Oke, MU terus apa lagi? Selain ini apa lagi? MU, terus ayam sayur. Oh, lo nggak setuju sama ayam sayur? Wah, nggak setuju Kenapa? juga. Kenapa nggak setuju? Tuh, dombanya langsung jatuh. Nggak, lu bilang gue subjektif tentang MU, lu harus kasih contoh dong, ya Dang? Iya kan? Yeah. Subjektifnya itu di mana? Apakah MU bermain bagus, gue bilang jelek? Apakah ada pemain yang bagus, gue bilang jelek? Tolong jelaskan. Ya. Jadi contohnya aja, misalnya Bruno Fernandes kan. Bruno itu correct if I'm wrong. Jadi pernah waktu itu saya lupa di mana Coach Justin pernah bilang kalau Bruno itu dia crossing tidak bisa disebut crossing karena itu cuma Itu bukan melempar ke asis. kerumunan. Iya, melempar ke kerumunan. Betul. Itu sesat sekali. Iya. Itu sesat sekali. Itu sesat sekali. Melempar bola ke kerumunan. Iya. Gue koreksi nggak? Lu klaim gue nggak tahu bahwa lu S2, ternyata lu tolol nggak bisa baca. Ini gue luruskan. Itu emang omongan gue bener. Gue ngomong itu Chilwell yang melakukan itu, oke? Chilwell melakukan free kick atau corner ke kerumunan itu disamakan. Justru gue bilang asis yang benar itu dari Bruno Fernandes. Yang gue kritik adalah orang bilang kasih ke kerumunan disebut asis. Ngerti nggak? Tapi artinya lu kalau lihat data, Chilwell sama Bruno Fernandes sama dong. Justru gue bilang, gue dukung bahwa Bruno Fernandes itu memberikan asis karena ke arah satu orang. Ngerti nggak? Iya. Ini sebuah contoh pertama bahwa lu tidak paham apa yang gue katakan, atau lu hanya melihat secuil sebagian dari yang lu tarik dari apa yang gue maksud. Ngerti nggak? Tapi kalau misalnya crossing kayak gitu memangnya harus direct. Apa? What do you mean crossing kayak gitu harus direct? Iya kan? Karena kan Konteksnya apa dulu sekarang? iya konteksnya. Asis. Iya, asis kan. Iya. Jadi kalau misalnya asis itu kan kalau misalnya menurut Coach Justin adalah itu langsung direct Ke satu orang. Iya. Itu asis. Iya, End passing. Iya, itu end passing. Iya. Tapi kan ada kalanya misalnya ketika dia direct ball itu di depan itu misalnya tidak cuma hanya satu pemain misalnya. Lu sekali lagi lu S2 pakai bayar nggak sih? Lu nggak dapet konteksnya. Gini, Karena kalau lu bilang begitu, lu samakan wingback yang asal crossing dengan pemain kayak Kevin De Bruyne dan Bruno Fernandes. Bentar. Sini, gua masuk nih. Jadi kalau katanya Edo MBI nih ya. Jadi kalau lo crossing nih, Iya. kan kalau buat lo kan coach crossing itu cuma dianggap crossing kalau dari satu pemain ngarah ke satu pemain lainnya, gitu kan? Iya, Iya kan? itu gua anggap asis. Asis. Iya. Oke. Tapi buat lo, kalau misalnya crossing dilempar nanti ada 3 atau 4 pemain di dalam box, Beberapa pemain, iya. menurut lo itu belum tentu jadi asis gitu, belum tentu jadi crossing kan? Nah, sesat kan? Iya, Sesat kan? Enggak. Kenapa gue bilang begitu? Makanya banyak orang yang mengkritik omongan gue karena IQ-nya nggak nyampe. Kalau lu pinter, ya, apalagi lu S2 dan karena lu bilang lu S2, gue percaya. I give everybody the benefit of the doubt. Lu harus pertanyakan konteks apa di belakang pernyataan gue. Oke? Artinya, lu tidak bisa menyamakan asis yang di atas kertas kadarnya seorang Bruno Fernandes, seorang Kevin De Bruyne dengan seorang Chilwell. Tadi lu bilang gue bully Bruno Fernandes bahwa Bruno Fernandes asis gue itu ke kerumunan. Itu udah salah besar karena itu tidak gue katakan. Nah, di sini lu menunjukkan bahwa lu nggak nonton
Atau lu nonton, atau lu denger netizen ngomong soal asis dan kerumunan, atau lu nonton hanya sepenggal. Tapi gue pengen kasih lu kesempatan menjelaskan apa yang lu ngomong di Twitter. Oke, bahwa gue tidak kompeten. Gue kerja untuk 9 TV. Oke? Iya. TV itu bukan TV ecek-ecek. Ya, gue nggak usah sebut namanya lah. Tapi termasuk TV One, Net, RCTI, bahkan Bein Sport. Nggak disebut ya, Coach? Dia kerja buat Space Tune juga kalau. Ngerti nggak? Ada Space Tune Bahkan, juga. Pange yang minta gue ke Bein Sport. Kalau gue nggak kompeten, lu mendiskreditkan dia juga loh. Lu mendiskreditkan 9 TV besar, oke, dengan pernyataan lu di situ. Iya. Oke, bentar, ya. Sekarang gue minta lu pertanggungjawaban bahwa kenapa gue masih diminta oleh TV. Sorry ya, gue sekarang itu sampai nolak TV. Gue pensiun, nggak mau siaran lagi match karena waktu gue udah sangat terbatas. Jadi TV gue tolak. Oke. Pertanggungjawaban. Oke. Silakan. Coba lu silakan. jelaskan Silakan. soal itu dulu. Kenapa masih banyak media mau ambil gue? Iya, karena menurut saya bagi seorang entah itu seorang para ahli, politikus, atau misalnya seorang yang sudah, apalagi coach itu kan bersertifikasi ke NVB, sudah punya jam terbang banyak, terus di Tapi lu tahun... pernah lihat sertifikatnya dia? Nggak tahu deh. Lanjut. Iya, tapi menurut saya ketika orang punya kredibilitas itu dan... Makanya gue diminta sama TV-TV besar dan dibayar paling besar. Karena gue Tunggu punya dulu, Coach. kredibilitas. Iya, tunggu dulu. Jadi ketika saya melihat kan munculnya pertanyaan kredibilitas itu setelah saya kecewa as a subscriber, kemudian saya bilang statement seperti itu. Jadi kenapa saya pertanyakan Lu kredibilitas? terlalu muter straight Jadi, to the point. Just say it. Oke, straight to the point. Jadi yang saya ingin katakan adalah ketika kita bicara seorang ahli yang sudah sertifikasi, seharusnya kita tuh meskipun kita sudah memegang statement tertentu, atau misalnya kita misalnya gue megang Arsenal atau misalnya gue megang MU, tapi kita seharusnya tidak bisa kita nggak bisa di statement itu aja. Gue gitu. kasih lu 30 detik ngomong, you say nothing. Lu hanya iya kalau kita kasih statement. No, you have to say kenapa lu bilang gue tidak kredibel. Sesimpel itu kok. Karena tidak netral. Nggak netralnya di mana? Tadi lu kasih contoh, udah gue sikat. Karena lu nggak nonton. Tidak netral di mana? Lu boleh bilang gue tidak netral kalau gue seandainya, seandainya gue ngomong yang bagus gue jelekin. Semua kritikan yang gue kasih itu ada dasarnya. Bahwa lu tidak nangkep itu hak, dan itu bukan lu doang, banyak netizen. Gue still appreciate lu datang ke sini. Tapi lu tidak menjelaskan, lu dapat 1 menit itu mahal ya. Waktu untuk ngomong. Makanya gue tadi agak benar, gue tadi dengar penjelasannya kurang meyakinkan, lagi gue geser ke sini makanya. Geser ke sini. Gak ada, hanya Tadi udah kata-kata. buat night padahal. Maka dari itu, hanya kata-kata, lu tidak menjelaskan sekali lagi kenapa gue kredibel. Intinya adalah gue subjektif. Oke, lu kasih contoh soal subjektivitas. Udah gue sikat, oke? Jadi nggak ada alasan bahwa lu berani menuduh media-media tersebut itu tuduhan besar. Ngerti nggak? Mereka itu jam terbangnya jauh lebih besar daripada lu dan gue. Kenapa mereka memilih itu lewat screening? Nggak segampang itu. Oke. Hanya karena gue pernah nyindir lu dengan sebuah statement, atau lu tidak mendengar my full statement, hanya cuplikan-cuplikan, lahirlah seperti yang lu bilang soal crossing dan assist. Ngerti nggak? Edo, Justin Laksana, sends his regards. Ya, masih bersama dengan Pangeran Justin versus Edo Show. Ganti lagi nama acara sekarang. Oke, kita mau ngomong sedikit pertandingan kemarin weekend. Arsenal drop point lawan Brighton. Arsenal dulu. Arsenal. Masih untung nggak kalah gitu. Brighton babak pertama main bagus banget. Bagus banget. Lo nonton Arsenal Brighton nggak? Iya, bagus banget Brighton. Jangan cuma niruin apa nih kata Ya, Justin. apa bagusnya? Bagusnya apa? Jangan bikin malu netizen yang nonton. Lo tuh harapannya mereka semua loh di situ. Enggak lah.
Jadi kalau di Brighton itu kalau yang saya tangkap secara netizen yang misalnya nggak tahu apa-apa. Enggak, lu harus tahu. Keren. Lu bilang gua nggak tahu bola, jadi lu harus tahu. Makanya lu hadir, lu jelaskan kenapa bagus. Tapi kan kalau on debate itu orang mengkritik itu kita nggak harus paham akan sesuatu, coach. Jadi lu mengkritik sesuatu yang lu nggak paham. Yaitu that's fair enough. Jadi kan Nah, that's not fair. yes, Gue kalau mengkritik, gue paham apa yang gue Ini omongkan. balik lagi Arsenal Arsenal itu dulu. Jelaskan kenapa Brighton main bagus. kalau saya melihatnya cuma dia Brighton itu mendominasi pertandingan aja. Ya, Gara-gara apa? Hanya ball possession. Iya, hanya ball possession aja. Terus apakah ball possession dong mendominasi pertandingan? Karena kalau lu ball possession di babak sendiri bukan berarti lu mendominasi pertandingan. Jelaskan kenapa ball possession, kenapa Brighton mendominasi pertandingan. Jelaskan dong. Gitu aja lu nggak bisa. Ada dead air. Kayak gini. Time out. Lama-lama kayak nggak ada time out. Ini gue jelaskan. Dan kalau gue suggest lu subscribe lagi Just Talk gue. Lu nonton semua biar lu lebih pintar. Kalau gue bilang mendominasi pertandingan, artinya lawannya itu lu serang terus. Satu, itu baru mendominasi. Bukan ball possession. Kalau lu hanya ball possession di babak sendiri, lu nggak punya threat. Kedua, Brighton create chances, many chances. Dan lu bisa sambung lagi, dan itu gue jelaskan di video gue. Kenapa Brighton create chances? Karena Arsenal tidak high press. Arsenal memberi mereka ruang untuk membangun serangan. Create chances-nya banyak, tapi finishing-nya buruk. Di babak sampai menit 80, shot on target 0, shotnya 10. Oke? Nah, di situ lu bisa bilang, Brighton mendominasi karena bla bla bla. Bukan Brighton mendominasi, kenapa ya? Karena ball possession. Tapi menurut gue Brighton harus menang kemarin. I agree. You agree? I agree. Kita bestie gitu. Bestie. Karena finishingnya jelek, ngerti nggak? Iya. Nah, that is football. Jangan lihat. Maka dari itu gue selalu berusaha untuk meyakinkan dia Hari ini gue yakin sama lo. bahwa data itu nggak bisa dilihat. Dan netizen kayak lo itu banyak, ngerti nggak? Bahwa hanya melihat data. Oh, shots-nya berapa segini, banyak ball possession, let's say 60%, akurasi passing 85%, tapi akurasi passing di belakang, end passingnya buruk. Itu sering dilakukan MU, ngerti nggak? That's why lu harus nonton. By the way, kemarin MU dengan luar biasa dapat 1 poin, coach. MU Dan penalti gagal. Kang Angkot itu parah banget. Enggak itu. Gue masih yakin banget nih calon juara ini. Iya. Iya. Juara 3. Kurang ajar. Lu jangan melipir, lu fokus. Ini waktu. Gua harus habis ini siaran lagi. My time is very expensive, apalagi buat lu. Jadi kalau apa yang gua katakan lu masukin ke kuping lu dan ke otak lu, saring. Kan lu S2. Iya. Ya kan? Ngerti nggak maksud gue? Jadi mendominasi Next. itu seperti itu. Itu tadi untuk menjelaskan Ya kenapa biar dia dominasi pinteran ya? dikit. Oke, Biar oke. nggak cuman ya mendominasi ball possession gitu doang. Oke. Topik berikutnya nih Klubpedia sekarang. Iya. Liverpool Man City kemarin. Ya, gue sih seneng nontonnya ya. Keren. Seri. Enggak seri, bukan gara-gara. Seri. Gue tuh nonton seri soalnya. Seneng nontonnya karena poinnya. Cuma beda 2 poin kan sama Liverpool. Iya, Iya. sekarang kan bilang, gue ini penonton bola yang netral. I don't care score. Gue juga netral, coach. Kalau dia benar-benar Netral. ada tujuan, Netral, yaitu biar menguntungkan MU. Netral. Iya kan? Gila. Oke, lanjut. Kevin De Bruyne keren banget gol itu. Deflect keren nih, coach. Arahnya kan bener. Arahnya Bahwa bener. sedikit deflect ya, it happens. Jadi gimana Man City kemarin? 2-2 lawan Liverpool menurut lo kenapa tuh? Kalau menurut gua malah gua nggak expect banget kalau City tuh seri, bahkan untuk menang pun nggak expect. Apa yang lo expect? Liverpool City kalah. City kalah. Dari mana cerita City kalah lawan Liverpool? Soalnya Bentar-bentar gue heavy metal football lawan Coldplay football itu mah sebenarnya Smashing Pumpkins. Billy Corgan aja itu kena-kena. Terus. Ayo, jelaskan. soalnya kalau dilihat dari beberapa match belakangan, Ya. lini depan City itu cenderung dia tumpul. Dan jadi selalu gagal dalam membangun serangan. Apalagi pas lawan PSG kemarin kan
Enggak, bentar. Selalu gagal dalam membangun serangan atau selalu gagal dalam melakukan finishing? finishing. Nah, itu dua hal yang berbeda. Iya, itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi gagal dalam membangun serangan atau finishing? Finishing. Oke. Iya. That I agree. Terus? Jadi di lini depan City itu dia selalu gagal melakukan finishing, apalagi pas di PSG kemarin. Di PSG kemarin itu City benar-benar kalah karena menurut saya kemarin itu PSG bermain membuat koordinasi antara lini City itu kurang baik gitu. Nggak kurang baik itu, jangan pakai istilah-istilah yang nggak jelas. Bagus, jelek, kurang baik. Jelaskan, kurang baik itu apa? Kenapa bisa kurang baik? Ya karena nggak ada koordinasi. Ya apanya yang kurang baik? Antar lininya itu nggak ada Ya koordinasi. apanya yang kurang baik? Apakah salah passing, positioning, timing? Jelaskan. Kalau saya lihat dari match lawan PSG itu ini akibat dari pressingnya high pressnya melebarnya PSG coach. Jadi pemain-pemain PSG Melebar atau high press? dia melebar. Jadi nggak high press? Enggak, justru Oke. yang high Pada saat dia bertahan atau menyerang? pada saat dia bertahan. Bagaimana dia namanya bertahan itu ikut lawan. Kalau lawan ke dalam masa dia tetap melebar? Gimana cerita itu? Ya karena kan dia menutup ruang dari City coach. Exactly. Jadi kan PSG melebar itu karena City melebar. Iya. Bukan karena PSG-nya melebar. Enggak, jadi bukan coach. Jadi kan City itu selalu bermain ball possession. Betul. Jadi otomatis dia itu passing dengan bola-bola pendek. Betul. Nah, dengan dia memberikan apa ya istilahnya PSG ini dia ada space di situ dia melebar. Jadi City ini PSG itu melebar karena City melebar. Kalau City ke dalam, PSG buat apa melebar? Kan dia yang bertahan. Kalau baik-baik aja kan muka lu udah nggak enak tuh. Iya sih. Biasa aja sebenarnya. Biasa aja, oke. Ngerti nggak? Ya lu tidak bisa menjelaskan yang mungkin lu inginkan atau lu emang nggak ngerti bola. Lebih ke tepatnya nggak diinginkan sih. Ngaku lagi. Iya. Gue mau pindah ke topik berikutnya. Gue mau ngomongin fullback. Menurut lo nih ya, lebih oke. Ya kan Klopp sama Pep sama-sama suka fullback kan? Iya. Trent Alexander-Arnold, Robertson, tapi Trent kemarin nggak main soalnya. Sama kayak Pep gitu. Pep bahkan kalau lihat race berapa ratus juta yang udah dia bayar buat fullback kan gitu. Menurut lo siapa yang lebih jago untuk menggunakan fullback? Pep, tim lo, atau Klopp? Kalau menurut saya sih lebih jago Klopp ya. Karena Dia dari tadi timnya kagak pernah didukung sama dia, tau nggak lo? it's okay. Dia bebas, cuman gue nggak suka kalau orang bilang ini bagus. Kasih alasan. Kenapa? Coba. Karena lu kritik seorang the best paid pandit in Indonesia. Sekarang gue pengen lu lebih bagus. Koreksi. Lo cuma the best karena gue udah pensiun kemarin. Sorry. Host. Gue pandit. Oke. Ya jelaskan. Kenapa Klopp lebih bagus menurut Kenapa lo? Klopp? Ya kalau menurut saya sih kenapa milih Klopp dibanding City? City ini Klopp, Pep dan Klopp dong. iya. Kok klub dibanding pelatih gimana sih lo? Ya namanya juga depan kamera coach. Lu jelaskan buruan. Makanya Bun, ngomong depan kamera tuh nggak gampang by the way. Nggak gampang itu. Lu tadi bilang dia tanya Pep atau Klopp. Lu bilang Klopp. Nah, silakan jelaskan kenapa center back-nya lebih bagus ya? Fullback. Fullback-nya lebih bagus. Soalnya kalau menurut saya sebagai orang awam sih di lini belakangnya Klopp itu dia lebih sedikit diunggulkan karena fullback itu kalau di Liverpool kayak saya juga nggak ini sih tidak bisa mendeskripsikan secara jadi polanya ada di kepala tapi nggak bisa secara eksplisit. Lo mau gue ajarin cara pandit ngeles nggak kalau ngomong? Kalau ditanya sama host terus nggak tahu, lo mau gue ajarin nggak? Kayak gimana? Bermain cukup luar biasa Bung kalau kita lihat. Gitu lo
Pelajarin, lo harus pakai kata-kata yang ngawang-ngawang gitu. Lu harus Kalau lo nggak tahu jawabannya, lo belokin topiknya ke topik yang lo tahu gitu. Gitu caranya. Jadi dia gitu. terselamatkan. Jadi terselamatkan. not me. Semua gue bisa Gitu, jawab. gitu. Jadi kalau lihat ini gue kasih masukan buat lo ya. Oke. Kalau lihat nilai wingback itu praktis semua sama. Yang bagus ya. Dalam arti they come up. Entah itu Robertson, Jordi Alba lah. Wan Bissaka. Cuman Luke Shaw. Wan Bissaka kan nggak bisa crossing. Itu karakternya kan sama. Sekarang lu lihat yang penting bukan come up-nya. Lu harus nilai wingback itu pertama timingnya. Kapan dia come? Karena pada saat dia maju, dia meninggalkan posisi ruang kosong yang bisa dimanfaatkan. Dan kapan dia balik. Jadi kalau wingback sering telat, either lu salahkan center back yang tidak cover, atau lu salahkan wingback yang bengong, telat turun. Di situ lu baru bisa menilai seorang wingback. Nah sekarang lanjut lagi pada saat center back geser untuk mengcover wingback, posisi dia itu di cover siapa? Nah, contoh paling bagus kemarin gol keduanya Suarez lawan Barcelona, di mana DM yang harusnya turun karena Pique cover Suarez doang, Araujo meninggalkan posisinya. Nah, itu lo harus bisa jelaskan, nggak cuman bilang bagus, jelek, karena apalagi fullback itu kan hampir sama semua. Nah, bagus jeleknya itu gimana? Ngerti nggak? Lu jangan bengong, paham nggak maksud gue? Paham. Jadi lu kesini itu dapat banyak ilmu yang dimana menurut lu gue tidak jelaskan. Karena untuk gue ini hal yang simple, ternyata simple lu tidak menguasai, ngerti nggak? Jadi kalau lu kritik video gue bilang gue subjektif dan lain-lain, lu harus nonton sekali lagi dan nyimak semua pernyataan gue yang simple. Lu lihat apa makna di belakang itu, baru bisa jadi domba gue. Bukan kardusnya Pange. Gimana? Udah tercerahkan? Kita sekarang masuk ke segmen favorit gue. Ini seru sih kita sih minggu ini ya. Ini kita ada 2 segmen, Coach. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Domba of the Week. Ya. Domba of the Week. Nah, ini dia nih. Ini segmen yang paling membuat banyak orang nungguin dan pengen masuk ke dalamnya. Kita lihat domba pertama pada minggu ini. Domba pertama. Harry Bacot itu Harry Bacot. Kayaknya gue follow dia dan dia follow gue Iya, juga. Harry Bacot itu kan sering ngomongin soal dunia kerja lah, human resource gitu kan. Ini gila emang. Lo tahu betapa sudah mewabahnya ajaran sesat ini. ketika account yang nggak ada hubungan sama bola aja udah ngomongin ginian. Tim lu hilang 2 orang tapi lu bisa rekrut 3 orang. Artinya semua omongan gue itu jadi viral. Enggak. Udah itu fakta. Ini gua rasa ya apa yang dimaksud oleh BPIP bahaya radikalisasi ya ini sebenarnya ini. Kesesatan Bahaya nyata. latennya ini udah masuk ke berbagai macam sektor nih. Gimana menurut lo? Edo tuh. Ya mau bener kan? Untuk hire pekerjaan sih bener. Next. Eki Aditya. Apa nih lagi nih Eki gitu? Gua awalnya mikir Coach Justin ini cuma orang gabut biasa. Ternyata setelah gue banyak nonton konten Coach Justin, banyak hal yang masuk akal dan sekarang gue paham kenapa bisa jadi dombanya. Bahaya radikalisasi yang gitu beneran ini. Top. Beneran ini. Top Der Kaiser. Gak. Mantap. Jadi, aduh. Nah, next. Ini tujuan gue ya, membuat orang lebih sadar menjadi domba. Nah, ini Nggak tanggung-tanggung loh. CEO Tokopedia. seorang yang direspek di Konteks. dunia, yang muda, very smart, very rich, sangat kaya raya, bisa menempatkan dirinya menjadi domba gue. Can you imagine? Konteksnya. Jadi lu harus apa namanya bersyukur bahwa gue mau siaran sama lu, bukan sebaliknya. Ngerti nggak? Jadi ya, gue cerita konteksnya nih. Ini gue lagi di Solo nih ceritanya ya. Gue lagi di Solo, gue lagi ngomong sama ya seorang ini lah, Iya. seorang gue lagi ngomong sama Wisnu Tama lah basically, gue sebut aja gitu. Gue lagi ngomong sama Mas Tama nih kan, lagi ngobrol gue. Tiba-tiba, ini kan gue di sana nih. Iya. Datang dari belakang nih. Mas Pange, gue domba kata dia gitu. Domba of the week kata dia. Wah, gue bilang lagi setengah ya. Gue dombanya Coach Justin kayak, waduh gue bilang gila ini gue bilang.
udah rusak dunia lu. Seorang William Tanuwijaya loh. Udah rusak gue bilang. Bisa berani merendahkan dirinya untuk jadi domba gue. Kurang apa coba? Aduh, gimana cara gue menyikapi ini coba? Masanya CEO. Iya, dan gue juga pengguna Bukan CEO Tokopedia. aja, bener-bener founder. Gue pengguna Tokopedia juga Iya. gitu ya. Mungkin gue kurang sering belanja kali di Tokopedia ya. Enggak, bukan. Lu Meyakinkan. kurang sering nonton Just Talk. Lu harus ikutin beliau. Lebih nonton Just Talk lebih banyak. Oke. Kita sekarang ada segmen baru. Tadi kan The Bow of the Week. Ya. Sekarang ini untuk mengenang dan menghormati sosok yang begitu kita apresiasi pekan lalu. Ada sekarang segmen namanya Irwanto of the Week. Irwanto of the Week. Nah, keren nih. Senin lalu Just Talk tertawa-tawa karena Barca Arsenal menang, ATM kalah, Madrid dan MU kalah. Sekarang MU menang nih kapan sih? Oh, midweek. MU kapan menang? ATM menang, Barca kalah telak. Hahaha. Karena is watching ini pas Champions League. Enggak, dia tuh reply ke ID extra time. Iya. Itu akun sampah, akun laknat yang udah gue blok. Yang udah gue blok. Udah lo blok lo, Coach? Udah. Blok. Oke, gimana lo setuju sama ini? Kalau Karma is watching you ya? Iyalah pasti. Pasti ya? Ya, betul. Makanya lu kena karma sekarang. Irwanto berikutnya, next. Ini apa lagi berpantun anjing? Burung kakak tua hinggap di jendela, laga udah dua. Oh, ini poinnya nggak ada ya? Laga udah 2, poinnya nggak ada. Maksudnya apa? Nggak ngerti gue. Barcelona nggak pernah menang, dapat poin kan? Oh, 2 kali kalah. Poinnya Barcelona sama Malmo tuh sama, Coach. Oh, di Champions League. Champions League. Iya. Poinnya sama. That I can expect. Nggak, ketahuin aja nggak apa-apa, santai. Mampus kan? Betul. Irwan Ya, Hidayat. emang harus digituin. Walaupun emang nama katrok kalau Barca. banyak huruf, banyak angkanya ya, lo pasti bodong sih sebenarnya sih. Tapi kalau dipikir-pikir keren juga ya lihat Barca di UL. Masuk Europa League. Iya. Lu nggak sok-sok paranormal lah. Tadi AE, sekarang sok-sok paranormal. Gitu ngaku netizen. Lu itu sekarang dalam proses jadi domba, jadi jangan keluarkan statement yang tolol. Oke, Irwanto berikutnya. Ini Irwanto terakhir nih. Nah, ini tadi, ini yang diomongin tadi sama Edo nih. Asis itu kalau diberi ke satu orang dia cetak gol. Kalau crossing ke kerumunan itu bukan asis. Paham sampai sini dus? Iya. Gua aja gagal paham bisa gitu ya aturannya wak. Nah, itulah. Tolong diundang ini kardus satunya yang juga bisa jadi domba. Emang netizen rata-rata itu apa namanya IQ-nya nggak nyampe. Oke, ya nggak jauh beda kayak lu sih. Cuman beruntung lu berani ke sini biar lu agak Tapi dia berani lah, dia berani. Iya, Dia berani, absolutely. berani, Itu berani. gua akui daripada yang nyinyir gue pakai akun anonim. Ditanda nggak berani datang. Kalau itu gue sangat respect. Kira-kira jadi Walaupun lu kardus. jadi terakhir nih Coach, kira-kira dari Ya. 1 sampai 10 berapa poin lo untuk Edo nih hari ini? Apa dulu? Kalau nyali gue kasih 9. Bukan nyali, dari gimana cara dia untuk menyampaikan isi kepalanya soal bola. 1 lah. Enggak, ilmu bolanya 2, ilmu bolanya 2, tapi penyampaiannya 1. Oke. Terlalu banyak dead air. Itu kalau dead air dia aja hari ini, gue udah dapat 25 juta itu. Dengan waktu dead airnya dia itu. Oke, jadi Edo sini Edo. Sini. Ya. Jadi karena dapat poin 1 coba doang dipakai dulu ini ya. Pakai. Oke. Nah, sini. Oke. Ya, jadi demikianlah. Pangeran Justin Show and juga Edo di sini. Thank you udah datang. Jangan dilepas, biarin aja ntar lo jangan follow cengin orang nih. Thank you coach. Oke, Thank you. jadi jangan Thank you, lupa thank you. untuk memfollow dan subscribe Registako di berbagai macam sosial media. Dan kalau nanti lo ada omongan yang pengen disampaikan, silakan di-tweet ke Justin, ke gua, atau juga ke Edo. Mungkin ada TV yang mengundang dia berikutnya Iya, gitu ya. mungkin. Atau ada akun YouTube mungkin ya, silakan diundang gitu. Paling nggak baru pertama lah gitu. Iya. Dan mungkin Edo jangan ditutup ya, jangan dilepas topengnya sampai Semarang ya.